Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sugi selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Matematika 2 dan perkenalkan saya Nadia Iwandari dengan NIM 182221025 dari kelas Fisika Matematika B2. Di sini saya akan mempresentasikan 7 materi yang telah ditentukan sebagai tambahan ujian akhir semester Fisika Matematika 3 pada semester genap ini. Oke, untuk topiknya sendiri ada 7. Yang pertama ada Euler equation, kemudian the Basic-Stochron problem, cycloid, several dependent variable, Lagrange equation, isoparametric problems, dan variational notation. Yang pertama ada the Euler equation. Persamaan Euler merujuk pada beberapa persamaan yang berbeda dalam matematika dan fisika yang dikembangkan oleh Leonhard Euler, seorang matematikawan dan fisika Swiss pada abad ke-18. Berikut beberapa contoh dari persamaan Euler. Yang pertama ada persamaan diferensial Euler-Lagrange, yaitu persamaan dasar dalam kalkulus variasi yang digunakan untuk mencari fungsi yang memaksimalkan atau meminimalkan suatu integral. Persamaannya ini yaitu d per dt dalam kurung del per dogi dot dikurangi del per dogi sama dengan 0, di mana L adalah fungsi Lagrangian, V adalah koordinat umum, dan V dot adalah kecepatan umum. Kemudian yang kedua adalah persamaan fluida Euler. Persamaan ini digunakan dalam dinamika fluida untuk menggambarkan aliran fluida tanpa viskositas. Untuk bentuk persamaannya do U per do T ditambah U dot nabla kalikan U sama dengan negatif seperpro do nabla P ditambah G, di mana U adalah kecepatan fluida, Rho adalah densitas, P adalah tekanan, dan G adalah gaya per unit massa. Kemudian ada identitas Euler, identitas yang terkenal dalam analisis kompleks yang menyatukan 5 konstanta matematika penting, yaitu 0, 1, B, E, Euler, dan I. Untuk persamaannya, Euler pangkat I ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian sejarah dan asal-usulnya. Leonhard Euler merumuskan berbagai persamaan ini selama abad ke-18, Euler adalah salah satu matematikawan paling produktif dalam sejarah, memberikan kontribusi signifikan dalam banyak bidang matematika dan fisika. Beberapa kontribusi utamanya diterbitkan dalam berbagai karya mulai dari tahun 1730-an hingga tahun 1783. Fungsi penggunaan Euler yaitu digunakan dalam mekanika klasik, mekanika kuantum, dan teori medan, dan juga digunakan dalam dinamika fluida, meteorologi, dan aerodinamika. Identitas Euler juga digunakan dalam analisis kompleks dan teori bilangan. Untuk penggunaan di masa kini, pada mekanika klasik dan kuantum, digunakan untuk menentukan jalur yang diambil oleh sistem fisik yang meminimalkan energi, lalu optimasi dan kontrol untuk menemukan jalur atau kontrol optimal dalam berbagai sistem, ekonomi dan teori keputusan untuk memodelkan keputusan optimal dalam teori konsumsi dan investasi, lalu pada dinamika fluida untuk memodelkan aliran fluida, lalu simulasi pada pemodelan digunakan dalam simulasi komputer untuk memodelkan aliran fluida, misalnya dalam computational fluid dynamics. Kemudian ada desain dan analisis untuk menganalisis dan mengoptimalkan bentuk dan struktur untuk mengurangi hambatan dan meningkatkan efisiensi. Lalu pada analisis kompleks digunakan dalam banyak cabang matematika termasuk teori bilangan, fungsi kompleks, dan geometri. Elektronika dan sinyal digunakan sebagai analisis dan desain sistem AC, lalu pemrograman dan komputasi digunakan dalam algoritma numerik. Oke, untuk otomasi dengan teknologi modern itu dapat diotomatisasikan dengan bantuan teknologi komputasi modern seperti perangkat lunak matematika atau MATLAB, Matematika, Maple, dan Wolfram Alpha. Lalu pustaka pemrograman seperti SciPy, NumPy, dan SimpyGPython. Python. Lalu simulasi berbasis komputer CFD dan perangkat lunak simulasi lainnya. Lalu algoritma optimasi, metode Lagrange multipliers, dan teknik optimasi numerik. Dengan teknologi ini, penyelesaian dan analisis persamaan Euler menjadi lebih mudah dan aplikatif dalam berbagai bidang. Lalu untuk kesimpulannya, persamaan Euler yang dirumuskan oleh Leonhard Euler pada abad ke-18 dengan bentuk umum F sama dengan
X, Y, aksen Y, double aksen sama nol memiliki peranan vital dalam matematika, fisika, dan rekayasa. Digunakan untuk menganalisis gerak benda di bawah gaya tertentu dalam mekanika, serta untuk memodelkan respon benda tegar dan elastis dalam rekayasa struktural. Dalam konteks matematika, penyelesaian persamaan ini menghasilkan teori penting seperti teori nilai batas dan kontrol. Dalam era komputasi modern, persamaan Euler dapat diotomasi untuk analisis numerik yang lebih efisien, mendukung inovasi dan aplikasi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Lalu untuk yang kedua yaitu Brasistochrone problem. Pengertian Brasistochrone problem yaitu salah satu masalah klasik dalam kalkulus variasi yang menanyakan bentuk kurva yang harus ditempuh oleh sebuah partikel tanpa gesekan dari titik A ke titik B dalam waktu tersingkat. Kata Brainstorm berasal dari bahasa Yunani brasistos yang berarti terpendek dan kronos yang berarti waktu. Terus sejarah dan asal-usulnya pertama kali diajukan oleh Johann Bernoulli pada tahun 1696. Johann Bernoulli menantang para matematikawan pada masanya untuk memecahkan masalah ini. Tantangan tersebut menarik perhatian banyak matematikawan terkenal, termasuk Isaac Newton, Gottfried Wilhelm Leibniz, dan Jacob Bernoulli, saudara dari Johann Bernoulli. Untuk rumus Brasistochrone problem yaitu X sama dengan R dalam kurung Theta dikurangi sin theta, kemudian Y sama dengan R, dalam kurung 1 dikurangi cos theta, di mana R adalah jari-jari sikloid dan theta adalah parameter sudut. Fungsi dan penggunaannya yaitu digunakan pada berbagai aplikasi di bidang fisik dan rekayasa seperti memahami prinsip-prinsip yang diilustrasikan oleh masalah Brasistochrone dan membantu dalam desain lintasan optimal dalam berbagai konteks seperti roller coaster dan jalur ski. Lalu pada optik dan cahaya, prinsip Brasistochrone memiliki analogi dalam optik di mana jalur tercepat yang diambil oleh cahaya antara dua titik bukanlah garis lurus tetapi medium berubah. Untuk penggunaan di masa kini, pada desain lintasan diilustrasikan oleh Brasistochrone dalam merancang jalur optimal untuk berbagai mekanisme dan kendaraan. Pada optik dan fotonik, digunakan dalam merancang jalur cahaya dalam sistem optik. Lalu otomasi dengan teknologi modern, yaitu ada beberapa contohnya termasuk perangkat lunak matematika atau MATLAB, Matematika, Maple, pustaka pemrograman SciPy, NumPy di Python, simulasi dan optimasi seperti alat-alat seperti konsol, multifisik, dan perangkat lunak CFD. Perangkat lunak ini dapat menyelesaikan persamaan diferensial yang muncul dari masalah Brasistochrone, melakukan simulasi lintasan, dan mengoptimalkan desain berdasarkan parameter fisik yang diberikan. Untuk kesimpulannya, yaitu merupakan salah satu masalah fundamental dalam kalkulus variasi yang memiliki implikasi luas dalam berbagai bidang sains dan rekayasa. Dirumuskan pertama kali oleh Johann Bernoulli, masalah ini menarik banyak perhatian matematikawan terkenal dan memberikan solusi berupa kurva sikloid. Meskipun merupakan konsep klasik, prinsip-prinsip yang diilustrasikan oleh masalah Brasistochrone masih relevan dan digunakan dalam berbagai aplikasi modern. Dengan bantuan teknologi komputasi, analisis dan penerapan masalah ini menjadi lebih praktis dan efisien. Kemudian yang ketiga ada cycloid. Cycloid adalah kurva yang dibentuk oleh titik pada tepi lingkaran yang bergulir tanpa tergelincir di sepanjang garis lurus. Kurva ini pertama kali dipelajari oleh Galileo Galilei dan Gilles de Roberval pada abad ke-17 di mana R adalah jari-jari lingkaran dan T adalah parameter. Sikloid memiliki sifat-sifat matematika yang menarik, seperti menjadi lintasan tercepat di bawah gravitasi antara dua titik, dan lintasan dengan waktu tempuh yang konstan untuk benda yang jatuh. Aplikasi ini, aplikasi dari kurva ini masih relevan dalam bidang mekanika, optik, dan matematika, dan dapat dianalisis serta diotomasi dengan teknologi modern. Sejarah dan asal-usulnya, sikloid pertama kali dipelajari oleh matematikawan Prancis yaitu Gilles de Roberval pada tahun 1634, namun namanya tidak terkenal karena penelitiannya oleh Galileo Galilei sekitar tahun 1599. Galileo menemukan beberapa sifat kurva ini tapi tidak berhasil menemukan persamaan matematisnya. Persamaan dan analisis lebih mendalam dilakukan oleh berbagai matematikawan di abad ke-17 termasuk Marin Merz
Mersenne, Evangelista Torricelli, dan Christian Huygens. Pada abad ke-17, Cycloid menjadi fokus dari banyak penelitian karena berbagai sifat matematisnya yang menarik dan penggunaannya dalam masalah kalkulus variasi. Untuk rumus Cycloid-nya, yaitu jika sebuah lingkaran dengan jari-jari R bergulir tanpa tergelincir sepanjang sumbu X, titik pada lingkaran itu menggambarkan sebuah sikloid. Persamaan parametrik dari sikloid adalah X sama dengan R dalam kurung T dikurangi sin T, lalu Y sama dengan 1 di R dalam kurung 1 dikurangi cos T, di mana T adalah parameter yang dapat dianggap sebagai sudut dalam radian. Fungsi sikloid Sikloid memiliki beberapa sifat menarik, yaitu sebagai pemisah tautokron, yaitu lintasan yang diambil oleh benda yang bergerak di bawah pengaruh gravitasi dari satu titik ke titik lain tanpa tergantung pada titik awalnya. Lalu yang kedua pada basistokron, yaitu kurva tercepat antara dua titik yang tidak berada dalam garis vertikal yang sama, dalam konteks pergerakan hanya di bawah pengaruh gravitasi. Untuk penggunaan di masa kini itu ada banyak. Yang pertama pada desain dan mekanika, lalu pada optik dan optomekanika, transportasi dan infrastruktur, kemudian matematika dan fisika teoritis, lalu pada robotika dan animasi, yang terakhir energi terbarukan. Lalu otomasi dengan teknologi modernnya, dengan perkembangan perangkat lunak dan komputer, analisis dan penerapan kurva sikloid dapat diotomasi secara mudah. Software seperti MATLAB, Matematika, Python, dan perangkat lunak CAD dapat digunakan untuk mensimulasikan, memodelkan, dan mengoptimalkan penggunaan sikloid dalam berbagai aplikasi. Algoritma yang terkait dengan sifat sikloid dapat diprogram untuk menjalankan simulasi dan optimasi dalam waktu singkat, membuatnya sangat relevan dalam penelitian dan pengembangan modern. Kesimpulannya yaitu merupakan salah satu kurva yang paling penting dalam matematika dan teknik dengan sejarah yang kaya mulai dari abad ke-17. Ditemukan dan dipelajari oleh beberapa matematikawan terkenal. Sikloid telah memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang termasuk mekanika, fisika, dan optik. Rumus sikloid yang elegan masih relevan dan digunakan dalam aplikasi modern. Dengan bantuan teknologi komputasi, analisis dan penerapan sikloid menjadi lebih mudah dan praktis, memungkinkan desain dan optimasi yang lebih efisien dalam berbagai konteks. Kemudian ada several dependence variable. Several dependent variables mengacu pada situasi di mana kita memiliki lebih dari satu variabel yang menjadi fungsi tergantung dalam suatu masalah matematis atau fisika. Dalam konteks kalkulus, variasi, atau analisis optimasi, berarti kita mempertimbangkan optimasi atau eksternalitas dari sebuah fungsi yang bergantung pada beberapa fungsi lainnya, bukan hanya satu fungsi tunggal seperti dalam kasus klasik. Sebagai contoh, jika kita memiliki fungsional Y yang tergantung pada fungsi Y1X, Y2X, sampai dengan Ynx, Y1X, Y2X, maka kita harus mempertimbangkan semua variabel ini ketika mencari fungsi-fungsi YIX, kemudian YIX, yang meminimalkan atau memaksimalkan C. Setiap YIX dan YIX memiliki persamaan Euler-Lagrange sendiri harus dipenuhi untuk solusi optimal dari fungsional tersebut. Sejarah dan asal-usulnya. Sejarah konsep several dependent variables atau beberapa variabel tergantung dalam konteks matematika dan ilmu pengetahuan dimulai sejak pengembangan kalkulus pada abad ke-17 dan ke-18. Kalkulus yang didirikan oleh Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz menjadi landasan bagi pengembangan kalkulus variasi yang lebih lanjut. Pada pertengahan abad ke-18, kontribusi penting diberikan oleh Leonhard Euler dan Joseph Louis Lagrange yang merupakan salah satu penemu utama yang menggunakan pendekatan variasional untuk memecahkan berbagai masalah fisika dan matematika yang melibatkan ekstremalitas. Lagrange di sisi lain merumuskan persamaan Euler-Lagrange menjadi alat utama dalam kalkulus variasi. Kemudian pada tahun 1755, Lagrange mempublikasikan karya teori des fonctions analytiques, di mana dia memperkenalkan notasi dan teknik untuk menangani masalah optimasi fungsional, termasuk yang melibatkan beberapa variabel bergantung. Kontribusi mereka membuka jalan bagi penerapan kalkulus variasi dalam berbagai bidang ilmu, dari mekanika dan fisika hingga ekonomi, biologi, dan teknik modern. Rumus several dependent variables yang digunakan yaitu
Misalkan kita memiliki fungsional umum yang bergantung pada beberapa fungsi, yaitu y x, y2x sampai dengan ynx, kemudian j dalam kurung y1, y2 sampai dengan yn, sama dengan integral dari b ke a f x, y1, y2 sampai yn, y aksen 1, y aksen 2, sampai dengan y aksen n, dx, di mana y aksen i adalah turunan dari y di x terhadap x untuk i sama dengan 1 atau 2 sampai dengan n, dan f adalah fungsi yang bergantung pada semua variabel ini. Kemudian persamaan Euler-Lagrange dengan beberapa variabel tergantung, yaitu do f per do yi dikurangi do per do dx kalikan do f per do y aksen i sama dengan 0, di mana do f per do yi adalah turunan parsial dari f terhadap y, kemudian do f per do y aksen adalah turunan parsial dari f terhadap y aksen i. Lalu d per dx kalikan do f per do y aksen i adalah turunan total dari do f per do y aksen i terhadap x. Fungsi variational notation, yaitu pada bidang fisika, digunakan untuk memodelkan sistem fisik kompleks seperti gelombang elektromagnetik dalam media bahan bakar atau pendulum ganda dalam fisika matematik mekanika. Lalu pada biologi membuat model pertumbuhan populasi dengan berbagai faktor yang saling bergantung seperti sumber daya dan predator. Lalu pada ekonomi, memprediksi perilaku pasar dengan mempertimbangkan banyak variabel yang saling bergantung, seperti harga, permintaan, dan faktor eksternal. Lalu penggunaan di masa kini untuk fisika dan teknik digunakan dalam desain dan analisis sistem, kemudian pada ekonomi dan keuangan, untuk model optimasi portofolio dan analisis ekonomi yang melibatkan beberapa variabel ekonomi. Lalu pada biologi dan kedokteran digunakan untuk model dinamika populasi dan penyebaran penyakit yang melibatkan banyak faktor. Otomasi dengan teknologi modernnya dengan beberapa variabel yang tergantung dapat diotomasi dengan berbagai alat perangkat lunak modern seperti MATLAB, yaitu menyediakan fungsi untuk menyelesaikan persamaan diferensial dan melakukan optimasi multivariabel, lalu matematika yang memiliki kapabilitas simbolik dan numerik untuk analisis variasional yang kompleks, Python dengan pustaka seperti NumPy, SciPy, dan SymPy dapat mendukung penyelesaian masalah kalkulus variasi dengan beberapa variabel tergantung secara numerik dan simbolik. Untuk kesimpulannya, konsep dependent variable, several dependent variable, yaitu merupakan alat yang sangat kuat untuk memecahkan masalah optimasi kompleks yang melibatkan beberapa fungsi terkait, diperkenalkan oleh Euler dan Lagrange pada abad ke-18. Metode ini tetap relevan hingga saat ini dan digunakan secara luas dalam fisika, teknik, ekonomi, dan banyak bidang lainnya. Dengan dukungan teknologi modern, analisis dan optimasi masalah ini dapat diotomasi memungkinkan penyelesaian masalah yang lebih kompleks dan besar dengan efisiensi yang tinggi. Kemudian ada Lagrange equation. Persamaan Lagrange juga dikenal sebagai persamaan Euler-Lagrange, yaitu alat penting dalam kalkulus variasi yang digunakan untuk mencari solusi ekstrim dari fungsi integral dalam teori bidang dan mekanika. Ini memungkinkan kita untuk menemukan fungsi yang meminimalkan atau memaksimalkan integral tertentu. Untuk sejarah dan asal-usulnya, yaitu ditemukan oleh Joseph Louis Lagrange pada tahun 1736 sampai 1831, dikenal sebagai Giuseppe Ludovico Lagrange dalam bahasa Italia, yang merupakan seorang matematikawan dan fisikawan Italia-Fransa yang berperan penting dalam perkembangan matematika dan fisika pada abad ke-18. Lagrange terkenal karena karyanya yang luas dalam berbagai bidang termasuk analisis, teori bilangan, dan mekanika. Salah satu kontribusi utamanya adalah formulasi persamaan Lagrange pada tahun 1788, yang menetapkan fondasi penting dalam kalkulus variasi dan mekanika analitis. Persamaan Lagrange memungkinkan analisis sistem mekanik dengan pendekatan yang elegan berdasarkan prinsip energi kinetik dan potensial, menjadi landasan teoritis yang kuat untuk memahami hukum gerak dalam berbagai konteks fisik. Rumus dari Lagrange equation, yaitu fungsi ini didefinisikan sebagai selisih antara energi kinetik T dan energi potensial V, yaitu L T dikurangi V, di mana V adalah vektor koordinat umum, Q dot adalah vektor kecepatan umum, dan T adalah waktu. Persamaan Euler-Lagrange, do per do T per dt kalikan do L per do Q dot dikurangi do L per do T sama dengan 0.
di mana do L per do Q adalah turunan parsial dari L terhadap kecepatan umum dan do L per do Q adalah turunan parsial dari L terhadap koordinat umum Q. Untuk rincian komponen rumusnya, fungsi ini memuat informasi tentang sistem fisik yang sedang dipertimbangkan, termasuk energi kinetik dan potensialnya, yaitu turunan parsial terhadap kecepatan umum do L per do Q. Turunan ini mewakili momen generalisasi momentum dari sistem terhadap setiap koordinat umum Q. Kemudian secara matematis didefinisikan do L per do Q dot sama dengan do T per do Q dot, di mana T adalah energi kinetik sistem. Kemudian turunan parsial terhadap koordinat umum do L per do Q, yaitu turunan yang mewakili gaya generalisasi yang dikenakan pada sistem dalam koordinat Q secara matematis, yaitu do L per do Q sama dengan negatif do V per do Q, di mana V adalah energi potensial sistem. Kemudian persamaan Euler-Lagrange itu juga menyatakan bahwa turunan waktu dari momen generalisasi harus sama dengan gaya generalisasi yang dikenakan pada sistem, yang merupakan analogi dari prinsip gerak ekstremum dan kalkulus variasi. Fungsi dari Lagrange equation pada mekanika klasik digunakan untuk mengembangkan persamaan gerak dari sistem fisik seperti partikel atau sistem mekanik, berdasarkan energi kinetik dan potensial. Pada teori bidang digunakan untuk mencari fungsi yang meminimalkan atau maksimalkan integral tertentu, seperti dalam prinsip fungsi minimum dalam mekanika kuantum. Penggunaan di masa kini pada mekanika dan fisika menganalisis dan meramalkan gerakan sistem fisik kompleks, lalu pada teknik dan rekayasa merancang sistem kontrol, robotika, dan desain struktural. Otomasi dengan teknologi modern, yaitu simulasi dan analisisnya, penyelesaian numerik dari persamaan Lagrange untuk berbagai masalah fisika dan rekayasa, optimasi penggunaan dalam optimasi sistem dinamik untuk merancang, kontrol, dan mengoptimalkan performa sistem melalui aplikasi software seperti MATLAB, Python, dan Matematika. Kesimpulan, persamaan Lagrange adalah alat matematis yang kuat dan esensial dalam kalkulus variasi dan mekanika analitis. Dengan menyediakan pendekatan yang elegan untuk memformulasikan hukum gerak sistem mekanik, persamaan ini terus digunakan secara luas dalam fisika, rekayasa, dan ilmu pengetahuan terapan lainnya. Dengan bantuan teknologi modern, analisis dan aplikasi persamaan Lagrange menjadi lebih mudah dan lebih cepat, memfasilitasi inovasi dan penemuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ada isu perimetric problem. Isu perimetric problem yaitu dari bahasa Yunani iso yang berarti sama dan perimeter yang berarti keliling. Merupakan masalah klasik geometri mencari kurva tertentu yang meningkat luas tertentu, sementara meminimalkan panjang keliling atau sebaliknya. Secara umum, isu perimetric problem mencari bentuk yang memiliki perbandingan tertentu antara luas area tertutupnya dengan panjang kelilingnya. Sejarah dan asal-usul, konsep masalah isu perimetrik pertama kali muncul dalam matematika kuno dengan bukti tertulis dari Euclid pada abad ketiga sebelum Masehi dalam Elemen. Namun perumusan modern masalah ini sering dikaitkan dengan masalah yang diajukan oleh Johann Dido pada abad ke-17, yang berusaha mencari kurva tertutup dengan luas tertentu yang memiliki keliling minimum. Joseph Louis Lagrange juga memberikan kontribusi penting dengan merumuskan pendekatan variabel kalkulus untuk masalah ini pada tahun 1760-an. Lalu untuk rumus isu perimetric problem, secara umum memiliki kesamaan isu perimetrik umum yang menyatakan bahwa untuk suatu objek dengan panjang atau keliling tetap, area atau volume yang dapat dicapai adalah maksimum jika bentuknya optimal atau biasanya lingkaran atau bola. Secara umum, untuk suatu kurva tertutup dengan keliling P dan area tertutup A, dapat dinyatakan 4pi A kurang dari sama dengan P kuadrat. Kemudian rasio isoperimetrik adalah untuk dua dimensi, yaitu bidang, dengan rumus rasio isoperimetriknya sama dengan P kuadrat per 4pi A. Rasio ini minimal sama dengan 1 untuk lingkaran. Lalu untuk tiga dimensi yaitu ruang, rasio isoperimetriknya dapat dirumuskan S pangkat 3 per 36pi V pangkat 2. Lalu fungsi isoperimetrik itu I atau A untuk suatu area A dapat didefinisikan sebagai panjang minimum dari kurva tertutup yang dapat menutupi area tersebut.
IA sama dengan akar PT A. Fungsi isoperimetric problem. Yang pertama, geometri dan topologi membantu dalam memahami hubungan antara ukuran dan bentuk dalam geometri. Pada fisika, muncul dalam konteks teori medan dan pemodelan fenomena alam seperti perambatan cahaya dan pola aliran fluida. Lalu pada ekonomi dan keuangan, dalam ekonomi, isoperimetric problem digunakan dalam optimasi alokasi sumber daya terbatas. Untuk penggunaan di masa kini, yaitu pada matematika dan geometri, mempelajari sifat-sifat kurva tertentu, termasuk kurva Fermat dan kurva elips, pada desain dan teknik, dalam desain optimal dan pemodelan struktural untuk meminimalkan biaya material, keamanan dan sistem informasi, digunakan untuk membangun algoritma enkripsi yang efisien dengan memaksimalkan informasi yang dapat disimpan dalam ruang terbatas. Otomasi dengan teknologi modern, dengan bantuan teknologi komputasi, penyelesaian isoperimetric problem dapat diotomasi dengan menggunakan perangkat lunak matematika dan teknik seperti MATLAB, Matematika, dan Python dengan pustaka SciPy. Lalu untuk kesimpulannya, merupakan masalah klasik dalam matematika yang melibatkan optimasi bentuk tertentu terhadap keterbatasan geometris. Dengan sejarah yang kaya mulai dari matematika kuno hingga kontribusi modern dalam optimasi dan desain, masalah ini terus memberikan landasan teoritis yang penting dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknik. Dengan kemampuan komputasi modern, isu perimetric problem dapat dianalisis dan diselesaikan dengan lebih efisien yang dapat membuka jalan untuk aplikasi baru dan penemuan dalam berbagai bidang. Lalu ada variational notation. Variational notation adalah sistem notasi matematika yang digunakan dalam kalkulus variasi untuk merumuskan dan memecahkan masalah yang melibatkan optimasi fungsional, yaitu fungsi dari fungsi lain. Kalkulus variasi bertujuan menemukan fungsi yang membuat suatu integral tertentu mencapai nilai ekstrim, minimal, atau maksimum. Variational notation memanfaatkan konsep variasi kecil, infinitesimal, dari fungsi untuk menentukan kondisi optimalitas. Seringkali menggunakan persamaan Euler-Lagrange. Notasi ini memungkinkan matematikawan dan ilmuwan memformulasikan masalah dalam bentuk yang dapat dianalisis dan diselesaikan secara sistematis, dan ini sangat berguna dalam banyak bidang seperti mekanika, fisika, ekonomi, dan teknik. Sejarah dan asal-usulnya, variasional notation mendasari kalkulus variasi yang memiliki akar mendalam dalam sejarah matematika mulai dari akhir abad 17. Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz mengembangkan dasar-dasar kalkulus secara tidak langsung, meletakkan fondasi bagi kalkulus variasi. Pada pertengahan abad ke-18, Leonhard Euler mengembangkan teori formal tentang kalkulus variasi dan memperkenalkan notasi yang lebih sistematis. Joseph Louis Lagrange pada tahun 1755 menyempurnakan metode Euler dengan memperkenalkan persamaan Euler-Lagrange menjadi alat utama dalam kalkulus variasi. Karya-karya mereka membuka jalan bagi penerapan kalkulus variasi dalam berbagai disiplin ilmu seperti fisika, teknik, dan matematika untuk menyelesaikan masalah optimasi kompleks. Rumus variational notation yang digunakan yaitu J, J dalam kurung Y sama dengan integral dari B ke A, F dalam kurung Y aksen X kalikan dx, di mana fungsi Y aksen itu fungsi yang bergantung pada variabel independen X dan fungsi YX, dan turunan pertamanya Y aksen X dari YX terhadap X. Lalu A dan B adalah batas integrasi, kemudian JY adalah fungsional. Kemudian ada persamaan Euler-Lagrange. Untuk menemukan fungsi Yx yang membuat integral Jy ekstrim, kita menggunakan persamaan Euler-Lagrange. Persamaan ini berasal dari prinsip variasi yang menyatakan bahwa variasi kecil dari Jy harus 0 untuk fungsi Yx yang optimal. Persamaan Euler-Lagrange-nya dapat dinyatakan dou F per dou Y dikurangi D per Dx kalikan dou F per dou Y aksen sama dengan 0. Fungsi dari variational notation untuk mengoptimalkan fungsi yaitu menemukan fungsi yang minimal atau memaksimalkan suatu integral, menyelesaikan masalah fisika, terutama dalam mekanika klasik dan teori medan. Dapat diformulasikan sebagai masalah kalkulus variasi, lalu menyelesaikan masalah geometri, menemukan kurva atau permukaan dengan sifat-sifat tertentu seperti kurva terpendek antara dua titik atau geodesik.
Untuk penggunaannya di masa kini, pada mekanika klasik dan teori medan, lalu optimasi dan kontrol sistem, desain dan struktur material, pemrosesan sinyal dan pengolahan citra, lalu pembelajaran mesin dan AI, dan ekonomi dan teori keputusan. Lalu otomasi dengan teknologi modern, yaitu ada beberapa seperti MATLAB, menyediakan alat untuk memecahkan masalah kalkulus variasi dan optimasi, lalu matematika yang dikenal dengan kapabilitasnya dalam simbolik matematika dan analisis variasional, lalu ada Python dengan pustaka seperti SumPy, NumPy, dan SciPy, memungkinkan perhitungan variasional dan pemecahan persamaan Euler-Lagrange secara numerik. Untuk kesimpulannya, variational notation adalah alat matematis yang kuat dan esensial dalam kalkulus variasi, memungkinkan penjelajahan dan pemodelan sistem dinamis dari sudut pandang yang berbeda. Dengan sejarah yang kaya dalam matematika dan fisika, notasi ini terus digunakan untuk mengembangkan teori baru, merancang teknologi maju, dan memecahkan masalah kompleks dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dengan bantuan teknologi modern seperti komputasi dan perangkat lunak matematis, konsep variational notation dapat diotomasi untuk mengatasi tantangan matematis yang lebih besar dan meningkatkan inovasi dalam penelitian dan teknologi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari 7 materi yang sudah saya jelaskan secara rinci, mulai dari pengertian, lalu sejarahnya, fungsi, kemudian rumus, lalu apakah masih dipakai atau tidak, dan otomasi dalam teknologi modern itu seperti apa. Kemungkinan sudah cukup saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.